Jumpa lagi di Haribo TV. Yang satu ini adalah laptop bisnis dan produktivitas dari MSI. Tapi ini bukan laptop bisnis biasa karena performa prosesornya kenceng. Ya, dia udah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 H-Series. Ya, walaupun kecil gini dia pakai H-Series. Biasanya H-Series itu di laptop gaming dan high performance. Nah, meskipun dia pakai prosesor H ya, daya tahan baterainya nggak main-main. Bisa nyampe 12 jam. Dan tentunya dia sudah sertifikasi Intel Evo Platform. Ini adalah MSI Prestige 14 Evo. Oke, laptop yang satu ini punya beberapa peningkatan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bukan cuma prosesornya, layarnya juga sudah di-upgrade dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kita akan mulai bahas satu persatu dari spesifikasi dasar terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 13700H. Fabrikasi tentunya Intel 7 base power di 45 watt. Untuk laptop sekecil ini, lucu banget ya 45 watt ya. 14 core, 20 thread, 6 performance core, 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5 GHz. Dan untuk Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Nah, untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya dia juga sudah support akselerasi QuickSync dan AV1. Untuk RAM dia pakai 16 GB LPDDR5 4800 langsung dual channel. Ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk perjalanan yang biasa dilakukan di laptop seperti ini udah cukup banget. Apalagi udah dual channel, ya nggak? Untuk storage dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Di sini emang nggak ada slot SSD tambahan ya. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E atau AX, lalu dia ada support gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kapasitas baterai sendiri di 72 Wh dan OS tentunya ini pakai Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya aluminium ya, chassis-nya ini aluminium. Untuk warna namanya adalah Urban Silver. Ya, silver sih ya. Nah, untuk desain, MSI Prestige 14 Evo tahun ini masih mempertahankan desain khas dari generasi-generasi sebelumnya. Desainnya simple, minimalis dan tentunya tetap profesional. Saat layar laptop dibuka, bagian belakang laptop ini akan ikutan terangkat. Tapi tenang aja, ada rubber atau karet pengganjal di bagian bawah. Jadi nggak perlu khawatir laptopnya bisa lecet. Aman di sini. Di sini kita lihat terdapat logo MSI Business and Productivity di bagian belakang laptop ya. Lalu untuk dimensinya, panjangnya 31,4 cm, lebar 22,7 cm dengan ketebalan hanya 1,79 cm. Untuk bobotnya juga tergolong cukup ringan di 1,49 kg. Chargernya juga nggak berat di 290 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa dengan charger baru 1,78 kg. Nah, beralih ke displaynya, ini adalah layar berukuran 14 inci IPS level panel. Ingat ya, IPS level itu bukan TN atau Twisted Nematic ya. Ini lebih mirip ke IPS ya, atau bahkan sama banget sama layar IPS. Untuk resolusinya 1920x1200 pixel. Jadi aspek rasionya ada di 16:10. Ini peningkatan dari MSI Prestige 14 Evo generasi sebelumnya yang aspek rasionya itu 16:9. Iya, yang kekinian sekarang itu yang 16:10. Untuk refresh rate tentunya ini bukan laptop gaming, jadi di 60 Hz dia ya. Refresh rate yang standar untuk sebuah laptop thin and light. Nah, menurut MSI color gamutnya ada di 100% sRGB dengan brightness 400 nits. Kalau berdasarkan pengujian kami, gamut coveragenya ada di 96,9% sRGB dengan gamut volume di 103,7% sRGB. Lalu untuk peak brightness-nya indoor itu ada di 486 nits, jadi lebih tinggi dari klaimnya. Untuk layarnya jadi termasuk oke nih ya kalau digunakan untuk kebutuhan content creation, content consumption, seperti nonton video atau nonton film atau main game. Ini oke banget sih layarnya ya. Sementara itu layarnya adalah layar tipe glossy. Ya, memang ada sedikit pantulan-pantulan, tapi tentunya ini membantu layarnya itu warna-warnanya tampil cemerlang di sini. Nah, layar ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi memudahkan pengguna saat ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara ya. Jadi misalnya lagi meeting mau kasih lihat isi dari presentasi, bisa tuh tinggal ditidurkan aja, beres ya. Lalu untuk bingkai layar ini menggunakan desain tipis seperti Prestige generasi sebelumnya. Di bagian atas itu memang sedikit lebih tebal karena ada webcam di situ. Nah, bicara soal webcam, yang satu ini
dia sudah menggunakan kamera dengan resolusi 1080p 30 fps. Wah, ini sebuah peningkatan dibandingkan Prestige 14 Evo generasi sebelumnya yang masih pakai 720p. Nah, kamera ini dilengkapi dengan shutter webcam yang tombolnya terletak di sisi kanan laptop. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan infrared sensor yang sudah mendukung Windows Hello. Jadi login Windows itu jadi lebih cepat dan tetap aman. Sedangkan untuk mikrofonnya ini sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling dengan MSI AI Engine yang dapat diatur melalui software MSI Center Pro. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop MSI Prestige 14 Evo. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop MSI Prestige 14 Evo. Jadi bagaimana hasilnya? Dan yang ini adalah kamera dari laptop MSI Prestige 14 Evo untuk kondisi dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi bagaimana hasilnya? Gimana? Oke banget ya, kualitas noise cancelling khas MSI ini emang selalu memuaskan. Kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan dua speaker stereo yang terletak di bawah kanan dan kiri laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah preset dan equalizer audio. Untuk kualitas suaranya sih ya nggak hebat-hebat banget ya untuk kelas harganya ya. Tapi setidaknya dari sektor bassnya masih terdengar di sini. Nah, untuk konektor di kiri ada satu HDMI 2.1, ada dua Thunderbolt 4 ya, ada dua di sini. Salah satunya digunakan untuk port charging secara default. Dan ini sudah mendukung penggunaan berbagai perangkat Thunderbolt 4 seperti storage dan eksternal GPU juga. Dia juga mendukung display output dengan protokol DisplayPort ya. Lalu kalau di sebelah kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu micro SD card reader, ada webcam shutter dan ada satu USB Type A. Untuk keyboard dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas MSI Prestige 14. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard tapi dia ada di pojok kanan atas di sini. Lalu untuk tombol anak panah, tombol page up dan page down ini punya tinggi setengah dari tombol keyboard lainnya. Keyboard ini travelnya ada di 1,5 mm. Jadi feel-nya saat mengetik itu terasa nyaman di sini. Soft saat ditekan tapi feedback yang diberikan saat tombol dilepas terasa solid. Keyboard ini dilengkapi dengan backlit putih yang dapat diatur dengan tombol F8 dan dia punya 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang cukup memuaskan di sini. Terletak center to spacebar tapi sedikit melebar ke sisi kanan hingga tombol backslash. Untuk sistem keamanannya dia punya kamera infrared dan webcam shutter yang tadi kita udah jelaskan ya. Dan laptop ini masih juga dilengkapi dengan fingerprint sensor yang juga mendukung Windows Hello. Jadi semisal kalian sedang ada di luar dan menggunakan masker, kalian nggak perlu membuka masker untuk login dengan Windows Hello. Bisa pakai sidik jari sebagai alternatifnya. Lengkap juga ya. Selain itu laptop ini juga sudah mendukung software Tobii Experience. Software ini dapat membantu meningkatkan privasi penggunanya saat menggunakan laptop di ruang publik. Terdapat beberapa fitur keamanan di sini ya, seperti privacy screen. Nah, fitur ini dapat melakukan blur layar saat pengguna meninggalkan laptopnya. Nah, saat ada orang lain yang mencoba untuk mengakses laptopnya, dia juga akan otomatis melakukan Windows Lock. Jadi pengguna harus login terlebih dahulu. Kemudian ada Picker Detection. Software ini akan memberikan notifikasi saat ada orang yang mengintip di belakang pengguna. Kita juga bisa atur supaya softwarenya melakukan blur layar saat ada yang mengintip di belakang. Nah, untuk sistem pendinginnya dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan 3 heat pipe. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang ya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performa. Sama seperti laptop MSI lainnya, MSI Prestige 14 Evo dilengkapi dengan pengaturan performa yang opsinya adalah Smart Auto. Ini mode default yang dapat secara otomatis mengubah mode performa sesuai dengan beban kerja laptopnya. Lalu ada Extreme Performance dan ada Balance, ada Silent dan ada Super Battery. Saat menggunakan mode Extreme Performance, pengguna dapat mengatur kecepatan kipas dengan 3 opsi. Ada Auto, ada Cooler Boost, di sini kecepatan kipasnya maksimal ya, dan ada Advance. Di sini pengguna dapat mengatur kecepatan kipas dengan kurva suhu CPU. Wah, udah seperti laptop gaming ini. Kita lanjut ke konsistensi performa. Kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya. Untuk skor tertinggi diperoleh di 2481 untuk mode Smart Auto dan 2503 di mode Extreme Performance. Lalu untuk mode Balance
balance dia dapat 1537. Sementara skor yang dapat dipertahankan ada di 2100 sampai 2300 di mode Smart Auto, 2300 sampai 2500 di mode Extreme Performance hingga run ke-10. Lalu ini turun ke 1900 sampai 2000 poin di run-run berikutnya ya. Dan sementara itu untuk mode balance dia bisa dipertahankan di 1200 sampai 1400 poin. Nah, sekarang kalau kita pakai mode baterai, kita mau lihat konsistensi performanya ya. Skor yang dapat dipertahankan itu ada di kisaran 2000 sampai 2100 poin. Ini hasil yang nggak terlalu jauh saat dibandingkan dengan pada saat dia terpasang ke charger. Ya, ini sangat evo sekali memang. Nah, untuk suhu kerja di mode Smart Auto, suhu CPU itu sustain di 97 derajat Celcius. Sesekali turun di kisaran 90 sampai 93 derajat Celcius. Sementara itu di mode Extreme Performance, suhu CPU juga sustain di kisaran 97 derajat Celcius, tapi sesekali dia malah naik ke 98 derajat Celcius. Nah, di mode balance, suhu kerja CPU terlihat ada di 60 derajat Celcius. Kemudian dia perlahan naik dan bertahan di kisaran 74 derajat Celcius. Karena suhu kerja terlihat agak tinggi di mode Smart Auto dan Extreme Performance, untuk tutorial pengujian selanjutnya kami jalankan di mode balance. Oke, kita mulai dengan Adobe Premiere Pro sisi 2023. Kalau videonya adalah video 4K 60 durasi 2 menit 7 detik dengan software only. Ini semua selesai diekspor dalam waktu 14 menit 32 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration dengan OpenCL ini selesai dalam waktu 6 menit 44 detik. Nah, karena dia punya Thunderbolt, kita pasang eksternal GPU yang pakai RTX 2080 Super. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya kita mendapatkan 2 menit 25 detik. Kencang nih kalau pakai eksternal GPU ya. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 FPS, lagi-lagi 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 2 menit 45 detik. Kalau kita pakai OpenCL tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 47 detik. Nah, kalau kita pakai eksternal GPU ini semua selesai dalam waktu hanya 47 detik saja. Untuk suhu kerjanya, pada saat 1080p 60 fps ekspor dengan OpenCL, suhu CPU dari kisaran 65 sampai 75 derajat Celcius. Jadi terlihat di sini ya, kalau 1080p 60 fps tanpa eksternal GPU udah mantep banget sih kecepatan ekspornya. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 tanpa eGPU selesai dalam waktu 15 menit 37 detik. Kalau dengan eksternal GPU selesai dalam waktu 5 menit 13 detik. Sementara kalau pakai Full HD videonya yang 2 menit 7 detik tadi tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 4 menit 35 detik. Sementara kalau pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 31 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 1080p 60 fps video export itu suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 81 derajat Celcius saja. Lagi-lagi bisa terjaga aman di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gaming test ya. Pasti mau tahu ya gamenya gimana jalan di sini ya. Di sini kita coba pakai integrated graphics dulu ya. Untuk Counter Strike 2 1200p low dia dapat 50 sampai 90 fps. Dota 2 1200p fastest screen render di 100% dia dapat 40 sampai 80 fps. Kemudian untuk Genshin Impact 1200p medium render resolution kita taruh di 0,8 ya. Masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. GTA 5 1200p normal kita dapat 50 sampai 70 fps. Masih lumayan. Nah, kalau kita pakai eksternal GPU jadi gimana? Kita coba ya. Shadow of the Tomb Raider 1200p high ray tracing di medium, DLSS di quality kita masih bisa dapat 60 sampai 70 fps. God of War 1200p high DLSS di quality kita dapat 70 sampai 80 fps. Hogwarts Legacy 1200p medium ray tracing di medium, DLSS di quality kita dapat 40 sampai 50 fps. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya. Ini tentunya pakai integrated graphics ya. Pada saat kita mainkan GTA 5 yang tadi selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 72 sampai 77 derajat Celcius. Sementara itu untuk suhu permukaannya saat mainkan game yang satu ini, untuk area keyboard titik terpanas ada di 50 derajat Celcius di dekat tombol 7 dan 8. Di area kanan dan kiri keyboard suhu permukaan ada di kisaran 40 sampai 45 derajat Celcius. Sementara itu seluruh palm rest itu suhunya masih tetap aman ya, di bawah 38 derajat Celcius. Ya, perlu diperhatikan bahwa yang satu ini memang bukan laptop yang didesain atau dirancang untuk kebutuhan gaming. Ya, MSI Prestige 14 Evo ini adalah laptop untuk bisnis dan kebutuhan produktivitas ya. Jadi untuk kerja yang standar ya. Jadi memang tidak seharusnya ini digunakan untuk main game secara intensif seperti yang kita lakukan tadi. Lanjut untuk storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6575 MB per second dan kecepatan tulis ada di 4411 MB per second. Memang ini bukan PCI SSD Gen 4 terkencang yang pernah kami uji, tapi ini udah jauh lebih kencang dibandingkan yang Gen 3 ya. Masih 6000-an loh untuk RAID-nya.
Kita lanjut ke pengujian baterainya dengan brightness 150 nits dengan volume suara 25%. Modenya ada di Smart Auto. Hasilnya adalah untuk 1080p local video playback kita dapatkan 12 jam sebelum baterainya habis. Ya, kita bisa nonton film lokal ya 12 jam non-stop. Ini performa baterai yang bagus, apalagi kalau mengingat prosesor yang kencang ya, seri H kan di sini ya. Nah, kemudian untuk charging di 30 menit pertama dia terisi di 53%. Ini setara untuk penggunaan 6 jam untuk local video playback. Sementara itu untuk mencapai 100% butuh waktu 2 jam. Sebuah hasil yang cukup standar, memenuhi syarat dan sesuai dengan harapan kami. Oke, untuk harganya laptop ini dijual di harga 16.999.000 dan ini sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021. Ya, udah ada di sini gratis ya. Lengkap di sini ya. Menarik banget nih karena laptop-laptop MSI yang baru ini sekarang udah pakai bundle Office semuanya ya. Kemudian di sini juga ada tas laptop MSI dan tentunya garansi 2 tahun dari MSI. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ya. Ini nggak bisa di-upgrade tapi udah 16 GB LPDDR5 dan konfigurasinya udah langsung dual channel, udah kenceng. Kami rasa ini udah cukup untuk banyak pekerjaan yang umum dilakukan lah ya. Bahkan edit video juga udah mantep lah di sini ya. Lalu yang berikutnya, suhu prosesornya ini terlihat agak tinggi saat software yang digunakan cenderung membebani prosesornya aja. Tapi kebanyakan software ya contohnya untuk content creation itu ya, itu sudah mampu membagi beban ke integrated graphicsnya untuk bekerja. Jadi suhu yang dihasilkan cenderung bisa lebih aman. Selain itu masih ada mode balance, silent, dan super battery yang mampu menahan performanya dan otomatis membuat suhu jadi lebih rendah juga. Lalu kemudian suhu permukaannya nih agak tinggi kalau dipakai untuk main game ya. Tapi sekali lagi ini bukan laptop gaming ya. Jika digunakan untuk pekerjaan yang memang seharusnya dihandle oleh laptop ini, suhu seperti ini harusnya tidak tercapai. Nah, dari sisi yang kami sukai, desainnya nih simple, khas MSI kelas bisnis dan produktivitas ya. Dan kemudian jelas dia sudah disertifikasi EVO. Lalu dia menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 13 seri H. Jadi kenceng, punya 14 core. Ini cocok banget sih untuk multitasking ya. Performa prosesor saat tidak tercolok ke charger juga masih kenceng. SSD-nya kenceng juga nih dengan kapasitas yang lega di sini. Layarnya ini udah IPS level dengan color hitam putih 100% sRGB dan udah mantep banget ya, nggak bisa disamain sama layar TN lah. Lalu untuk daya tahan baterainya ini oke banget kalau kita melihat performa yang diberikannya. Konektor juga cukup lengkap di sini ya, dan sistem pengamanan biometriknya itu lengkap, double bahkan di sini. Mau pakai infrared bisa, mau fingerprint bisa juga. Lalu untuk konektivitasnya Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth-nya udah versi 5.3, jadi future proof lah. Lalu dia punya garansi 2 tahun dan ada Office-nya di sini. Oke, jadi MSI Prestige 14 Evo ini cocoknya buat siapa sih? Yang jelas untuk para pebisnis dan pekerja kantoran yang butuh laptop dengan prosesor kenceng, yang ini bisa banget karena emang ditujukan untuk kalangan bisnis. Buat pekerja lapangan yang mencari laptop dengan performa kenceng bahkan saat digunakan tanpa charger, tapi mungkin maunya baterainya awet, yang ini kenceng dan baterainya lumayan awet nih ya. Nah, kemudian untuk programming yang butuh prosesor kencang tapi nggak mau nyari laptop gaming karena berat, bisa juga asal sesuai dengan apa yang dikerjakan aja di sini ya. Atau mungkin untuk content creator yang cari laptop yang ringan, mudah dibawa-bawa kemana-mana, tapi bisa pakai external GPU juga. Nah, di sini ada konektor Thunderbolt-nya ya. Ya, pada akhirnya jika memang sebuah laptop bisnis dengan prosesor kencang dan daya tahan baterai yang oke, itu adalah yang dicari, MSI Prestige 14 Evo ini bisa masuk dalam pertimbangan kalian. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.